Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kekalahan. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerahkan tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Soekarno Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Aku saya sudah tenang. Tidak apa-apa. Silakan dulu, Syahrir. Terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, langkah baiknya proklamasi kemerdekaan segera kita laksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap bahwa Indonesia adalah buatan Jepang. Jadi langkah baiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan selama vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya bahwa Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Itu akan jadi yang bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membalas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Sultan Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Acara apa datang ke sini? Ada berita penting yang akan disampaikan Syahrir. Berita apakah itu? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia menjadi negara yang baik. Kita tidak boleh bertindak seperti itu. Itu adalah hak PKI. Langkah janggalnya bila kita mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Maka saya Syahrir, kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu, kami permisi. Mari Bu Hatta. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh.
Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini dengan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah lalu. Mengapa Anda tidak melakukan sendiri? Mengapa minta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta menolak untuk segera merebut kekuasaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita culik mereka ke satu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami akan menculik dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Apakah Anda bersiap untuk memberi keamanan dan tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Baiklah, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita akan diamankan di rumah Jo Kesong. Baik, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Jo Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 dini hari, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Ke Rengas Dengklok itu sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat juga akan menyerbu kota ini. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktunya hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia untuk ikut dengan para pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno,
Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Sopirnya tutup. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Jika aku mempunyai istri dan anak masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sampai ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu, bagaimana dengan Ku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, tapi aku tidak mau berpisah dengan istri dan anak. Jika kalian membawaku, mereka harus ikut dengan. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kesong. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini ya? Iya, mereka membawaku kemari. Mereka Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Karni, apa yang sebenarnya terjadi? Begini, Bung. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar tersebut? Jepang pasti memerdekakan Indonesia, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas Jepang, maka kita adalah bentuk Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Suebarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bolehkah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Kenapa PPKI batal? Karena tidak ada mereka. Jadi aku kesini ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Suwarjo? Kenapa PPKI batal? Sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, perintah tersebut benar. Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan pada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur menangis terus dari tadi. Benar. Bolehkah saya membawa Soekarno dan Hatta pulang, Wikana? Tidak. Saya akan berjanji akan menjaga mereka dengan sepenuh jiwa saya. Apakah kamu bisa megang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945, pukul 12 malam Soekarno menghantarkan anak dan istrinya untuk pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat proklamasi kemerdekaan. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak istriku terlebih dahulu. Baiklah, mari saya antar. Baiklah. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda
Di ruang makan dalam rumah Laksamana Meda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi teks proklamasi ini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.05 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalian menandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sauti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi, Bung? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam mengerjakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa tepatnya? Pukul 10 pagi bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyiapkan Fatmawati untuk melihat bendera merah putih. Jadi sekarang siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di depan rumah Soekarno bagaimana? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, kami telah mengundang kalian untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita berjuang dalam kemerdekaan, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi ini mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap mengarah kepada cita-cita kita. Juga di zaman Jepang, untuk usaha untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang, tampaknya mulai menyadari diri kita sendiri, tetapi hakikatnya kita tetap menyusun negara kita sendiri. Tetapi kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mengambil keputusan nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib bangsa dan dalam tangan sendiri, berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Pemusyawarah itu telah sedia kata berpendapat bahwa sekaranglah saatnya kita untuk menyampaikan kemerdekaan itu. Saudara-saudara, dengarkanlah. Dengan ini kami menyampaikan bulatan dekat itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan juga dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara sekalian, sekarang kita sudah merdeka. Tidak ada satu ikatan yang mengikat tanah air dan bangsa kita. Sekarang kita menyusun negara kita sendiri. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, kekal abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan itu. Merdeka! Kau berkata dunia sedang teramah, ya bukan berarti kau mesti berubah jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Beriku kau tetap yang terbaik. Soekarno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Boleh. Yang kekal abadi. Insya Allah Tuhan memberkati. Baik saja, kita hanyalah Action. Bukanlah benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, sedangkan kita bisa memerdekakan kemerdekaan kita sendiri? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Boleh. Kalau misalnya surang, saya nama ada lanjut sih gitu. Oh iya. Saya mau ngomongin. Satu, dua, tiga, action. Lanjut, dah. Action. Satu, dua, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno dan Bisa. membahas kemerdekaan? Ini udah kuat. Sejarah kelompok 1. Sukses!